Halo kawan Lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian untuk belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Kita akan membahas mengenai teori asam dan basa dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, pembawa sifat asam adalah ion H+, dan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Asam itu adalah zat yang bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion H+. Ini adalah pendapat dari Arrhenius. Macam-macam asam menurut teori Arrhenius. 1. Asam monoprotik, yaitu asam yang memiliki satu valensi asam. Yang dimaksud dengan satu valensi asam adalah satu ion H+. Yang kedua adalah asam poliprotik, yaitu asam yang memiliki minimal 2 valensi asam atau minimal 2 ion H+. Dan basa adalah zat yang bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion OH-. Kekurangan dari teori asam dan basa Arrhenius adalah bahwa hanya bisa menjelaskan sifat asam dan basa apabila asam dan basa tersebut dilarutkan di dalam air. Sedangkan jika asam dan basa tersebut tidak dilarutkan di dalam air, tidak dapat dijelaskan oleh Arrhenius. Untuk reaksi ionisasi basa bisa dilihat di sini. Yang kedua adalah teori asam dan basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam dan basa hanya dapat terionisasi di dalam air saja, tidak di dalam pelarut atau larutan lain. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberikan proton atau donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Karena berkaitan dengan asam, maka proton yang dimaksud adalah ion H+. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Kelebihan dari teori asam dan basa Bronsted-Lowry adalah dapat menjelaskan sifat asam dan basa selain dalam pelarut air. Untuk kelemahan dan kelebihannya, kawan-kawan juga bisa melihatnya di sini. Menurut teori asam dan basa Bronsted-Lowry, asam yang telah melepaskan satu proton akan membentuk spesi atau zat yang disebut dengan basa konjugasi. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Kemudian, basa yang telah menerima satu proton akan membentuk spesi atau zat yang disebut dengan asam konjugasi. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan juga bisa melihat di sini. Untuk yang ketiga adalah teori asam dan basa Lewis. Menurut Lewis, transfer proton yang terjadi pada asam dan basa terjadi karena adanya pasangan elektron bebas. Jadi, untuk teori Lewis, senyawanya paling tidak harus memiliki satu pasang elektron bebas yang akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut. Menurut Lewis, asam adalah spesi atau zat yang dapat menerima pasangan elektron, atau kita sebut juga dengan akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah spesi atau zat yang dapat menerima pasangan elektron, atau kita sebut juga dengan donor pasangan
elektron. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Untuk kelebihan dan kekurangan dari teori asam basa Lewis, kelebihannya, 1. Dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang ada di dalam oksida asam dan oksida basa. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat asam basa molekul yang punya pasangan elektron bebas. Kemudian yang keempat, dapat juga untuk menjelaskan sifat asam dan basa di dalam zat-zat organik seperti protein, DNA. Sedangkan kekurangannya hanya dapat menjelaskan sifat zat atau ion yang hanya mencapai kaidah oktet atau yang stabil saja. Untuk penjelasan secara singkatnya, bisa kawan-kawan lihat di sini.